Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama yang saya hormati kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Tafsir Ahkam kelas 6B, yaitu Bapak Abdul Ghafur MA, Bapak Dr. Abdul Ghafur MA, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Nurkoida Fitriah, kelas 6B dari peminatan fikih. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang materi kelompok saya, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan bugot yang terdapat di dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat Al-Hujurat ayat 9. Baik, sebelum saya akan menjelaskan lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari bugot sendiri. Nah, bugot itu bentuk jama dari kata bagi yang berasal dari kata bagoya bagi al-bagiyu. Nah, al-bagiyu ini merupakan kata jamaknya bugot. Nah, al-bagiyu ini mempunyai beberapa arti. Yang pertama itu ada artinya al-zolim atau orang-orang yang berbuat zolim. Yang kedua itu ada artinya al-muta'adi, orang-orang yang melampaui batas. Yang ketiga itu ada artinya al-zolimul musta'li, yaitu orang-orang yang berbuat zolim dan orang-orang yang menyombongkan diri. Maka dari itu dapat diambil kesimpulan bahwasanya bugot atau bugoh itu sendiri adalah kelompok pemberontak yang menentang segala sah negara dan pemerintahan melalui kekerasan bersenjata karena adanya kesalahpahaman atau faktor lainnya. Nah, bugot ini yaitu mereka yang menentang atau menolak ajaran atau aturan-aturan dari imam atau pemimpin pemerintahan Islam. Nah, yang dinamakan imam tersebut yaitu pemimpin umat Islam yang menangani segala urusan agama dan segala urusan negara. Dalam pemberontakan ini terdapat dua metode. Yang pertama itu semacam keluar dari dominan imamatnya. Nah, yang kedua itu tidak menaati keputusan imam atau tidak menaati perintah imam dengan kekerasan senjata. Nah, bugot juga termasuk dari jari politik. Maka dari itu bugot ini mengancam segala otoritas politik dan institusi sosial yang sah. Maka secara universal atau secara umum bahwasanya suatu pemimpin itu harus ditaati oleh para rakyatnya itu sendiri. Nah, itulah pengertian dari bugot. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran tentang bugot yang berhubungan dengan bugot. Yang pertama itu di dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiir rasul fa'ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farduhum ilallahi wa rasuli in kuntum mu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, maka taatilah Allah dan taatilah Rasul, serta taatilah ulul amri di antara kamu. Nah, jika kamu berbeda pendapat dengan sesuatu, maka kembalilah kepada Allah, yaitu kepada Al-Quran, dan kembalilah kepada Rasul, yaitu kepada sunnahnya. Nah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu, maka lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan di akhirat. Nah, kata atiullahi ati rasul, nah itu artinya yaitu tidak keluar untuk mengangkat senjata,
meskipun tidak sesuai dengan aspirasinya. Nah, prinsip ini untuk apa? Untuk kita menjaga kelangsungan sistem sosial agar tidak jadinya anarkis. Nah, di sini Imam Ghazali mengatakan bahwasanya untuk membangun sebuah bangunan tidak perlu merobohkan sebuah kota. Tujuannya apa sih? Maksudnya apa? Nah, tujuannya itu adalah untuk terjaganya hubungan sosial antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya agar tidak terjadinya perpecahan dan konflik yang dapat mengganggu stabilitas keamanan suatu negara atau suatu wilayah. Baik, selanjutnya itu ada tafsirnya. Yang pertama itu di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi. Nah, bahwasanya ayat ini menunjukkan untuk rakyat. Yang pertama itu kita untuk taat kepada Allah. Yang kedua itu kita diperintahkan untuk taat kepada Rasul. Nah, yang ketiga itu kita diperintahkan untuk taat kepada ulil amri. Nah, pada ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang berselisih atau orang-orang yang berbeda pendapat itu untuk mengembalikan kepada Al-Quran atau As-Sunnah. Dan tidaklah kita selain ulama untuk mengetahui bagaimana mengembalikan Al-Quran dan bagaimana mengembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah tersebut. Nah, ayat ini juga menunjukkan bahwasanya kita itu wajib untuk bertanya kepada para ulama serta wajib untuk melaksanakan fatwa-fatwa para ulama tersebut. Nah, maka dari itu perbuatan kita atau perbuatan kalian itu dalam mengembalikan segala yang diperselisihkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu lebih baik daripada kita harus berselisih. Nah, kemudian di sini terdapat di dalam tafsir kitab Al-Munir karyanya Wahba Az-Zuhaili jelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita selaku umat Islam itu untuk melaksanakan segala perkara yang dapat menyebabkan kita itu selalu berdisiplin dalam menjaga amanah dan menetapkan segala hukum itu secara adil. Yaitu yang pertama kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua itu taat kepada Rasulullah SAW, yang ketiga itu taat kepada ulil amri. Nah, maka dari itu kita itu harus taat kepada pemimpin politik, pemimpin perang, dan pemimpin yang mengatur segala negara, dan wajib halnya itu untuk menaati para ulama yang bertugas menerangkan segala hukum-hukum agama, mendidik rakyat dalam masalah agama, dan juga melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, di sini apabila terjadi pertentangan atau perbedaan di antara kita dengan ulil amri yang tidak dapat penyelesaiannya atau tidak ada penyelesaiannya di dalam Al-Quran atau As-Sunnah, maka kita harus mencari rujukannya yang berpatokan kepada kaidah-kaidah umum yang bersumber daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, pendapat yang sesuai dengan kaidah-kaidah umum itu harus kita laksanakan. Nah, jika pendapat yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah umum tersebut harus kita tinggalkan. Nah, cara seperti ini disebut juga dengan cara qiyas. Nah, kemudian ada hukum-hukum yang terkandung di dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. Yang pertama itu, kita harus menjalankan perintah-perintah Allah dan mengamalkan segala isi dari Al-Quran dan melaksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Quran tersebut. Nah, yang kedua itu, kita harus mengetahui ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang diberi amanat dari Allah untuk dilaksanakan oleh hambanya. Nah, yang ketiga yaitu mengikuti dan menaati aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh para ulil amri untuk kita laksanakan. Nah, itulah tafsir dari
Quran surat An-Nisa ayat 59 yang berkaitan dengan bugot. Kemudian saya akan melanjutkan menjelaskan tentang bugot yang terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 9 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatalu faslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at faslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin, yang artinya, dan apabila ada dua golongan orang mukmin yang sedang berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya itu berbuat zalim, maka perangilah golongan yang berbuat zalim tersebut, sehingga golongan tersebut kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan secara adil, dan berlakulah adil. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencintai orang-orang yang berlaku adil. Nah, kemudian di sini ada tafsirnya yang terdapat di dalam menurut tafsir Quraisy Shihab yang berbunyi bahwasanya Quran surat Al-Hujurat ayat 9 ini berawalan dari kata per kata. Nah, dalam ayat ini beliau itu membagi kata bagot yang berasal dari bagoh, yang berarti itu berkehendak. Namun pada umumnya kata ini juga lebih sering digunakan bukan pada tempatnya, sehingga mengakibatkan artinya itu melampaui batas atau tidak sesuai. Nah, menurut beberapa ahli hukum menyebutkan bahwasanya setiap individu atau setiap golongan itu yang tidak taat hukum dan berupaya meruntuhkan kekuasaan dengan kata baghi, sedangkan bugot diartikan itu sebagai pelakunya. Nah, hubungan bugot ini terhadap beberapa aspek. Yang pertama itu menurut aspek keimanan, yang kedua itu aspek politik, yang ketiga itu aspek sosial kemasyarakatan. Nah, dalam aspek politik ini erat kaitannya dengan erat kaitannya dalam konteks pemerintahan, karena permasalahan bugot itu tidak dapat dipisahkan dari permasalahan kekuasaan dan pemerintahan. Nah, yang ketiga itu sosial kemasyarakatan, yang bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menghendaki manusia itu harus hidup tertib. Karena itu diturunkannya Al-Quran yang berisi petunjuk, hukum, dan nilai-nilai kehidupan. Tapi di sisi lain Allah juga melarang kita untuk bertindak sewenang-wenangnya, sewenang-wenang atas ketidakadilan dan kerugiannya. Nah, di sini juga diriwayatkan oleh Qatada bahwasanya ayat ini itu diturunkan berhubungan dengan adanya peristiwa dua orang sahabat dari sahabat Ansor yang berselisih tentang suatu urusan hak milik. Nah, seseorang yang pertama ini berkata bahwasanya ia itu ingin mengambil hak miliknya dengan paksaan. Nah, yang kedua itu yang kedua ini mengajak yang pertama untuk mengambil keputusan, akan tetapi meminta pendapat kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi yang pertama itu menolak, sehingga terjadinya perkara hampir menimbulkan perkelahian, akan tetapi tidak sampai terjadi menggunakan senjata tajam. Nah, kemudian ayat-ayat di atas juga berbicara tentang perselisihan antara kaum mukminin yang antara lain itu disebabkan karena adanya isu yang tidak jelas kebenarannya.
Nah, jika ada dua kelompok yang telah menyatu secara faktual atau berpotensi untuk menyatu, maka mereka itu adalah orang-orang mukmin yang bertikai. Dalam bentuk sekecil apapun, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya itu, yakni kedua kelompok itu sedang atau masih terus berbuat aniaya, maka kelompok yang lain itu enggan untuk menerima kebenarannya atau perdamaian, maka tindaklah kelompok yang berbuat aniaya itu, sehingga dia itu yakin bahwasanya kelompok itu harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menerima kebenaran. Nah, jika ia telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka damaikanlah antara keduanya dengan berperilaku adil, dan berlaku adilah dalam segala hal agar segala keputusan itu dapat diterima dengan baik oleh semua kelompok. Maka sesungguhnya Allah itu mencintai atau menyukai orang-orang yang berbuat adil gitu. Nah, yang kedua yang kemudian terdapat hikmah-hikmah di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 9. Yang pertama itu, jika ada dua golongan orang-orang yang beriman sedang berkelahi atau berselisih, maka kita harus damaikan mereka, karena sesungguhnya Allah itu mencintai kedamaian. Nah, yang kedua ini sesungguhnya perdamaian itu harus dilandasi dengan keadilan dan harus diselesaikan masalah tersebut dengan secara tuntas. Nah, begitulah beberapa penjelasan tafsir tentang bugot yang terdapat di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat Al-Hujurat ayat 9 yang berhubungan dengan bugot. Nah, maka demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.